Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih dari buku Tiny Humans, Big Emotions. Fokus kita ada di bab 4. Di bab ini ada metode menarik, namanya Collaborative Emotion Processing. Atau kita sebut aja CEP ya, biar gampang. Iya, CEP. Intinya sih, ini bukan sekedar tips parenting biasa gitu ya, tapi lebih ke cara kita, orang dewasa sama anak-anak, bisa bareng-bareng gitu memahami dan melola emosi. Emosi yang gede-gede itu loh. Oke, mari kita bedah ini. Betul sekali. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi dari awal nih, CEP ini bukan teori doa loh. Ini sangat praktis. Bener-bener metode buat dijalankan. Dan kuncinya, ini mungkin momen pertama buat kita semua. Ya, prosesnya itu mulai dari orang dewasanya dulu, kesadaran kita. Oh, dari kita dulu ya, bukan langsung ke anaknya. Justru itu. Ini bukan soal jadi sempurna, enggak. Tapi soal tumbuh bareng. Kita sama anak sama-sama belajar soal kecerdasan emosional ini. Ada kutipan bagus di awal buku itu, bunyinya kira-kira, hubungan itu mengubah kita. Karunia kita baru kelihatan pas kita bareng orang lain. Nah, ini pas banget sama semangat kolaborasi di CEP. Oke. Kita mulai dari dasar banget deh. Jadi pemrosesan emosional kolaboratif atau CEP ini intinya apa sih? Kalau dari bukunya, ini tuh cara ngajar sekaligus belajar, merasakan sesuatu bareng orang lain. Tujuannya jangka panjang nih, bangun pondasi kecerdasan emosional yang kuat. Dan tadi udah disinggung ya, startnya itu kesadaran kita orang dewasa soal cara kita sendiri proses emosi. Bener. Ini berlaku buat siapa aja yang interaksi sama anak kan? Orang tua, kakek nenek, guru, gitu ya? Iya, siapa saja. Makanya aspek kolaboratifnya itu penting banget. Kita nggak cuma belajar teori dari buku, tapi belajar lewat pengalaman bareng orang lain. Dan ini bukan metode kemarin sore ya. Udah dipraktikkan dari 2016, diajarin dari 2017. Bahkan ada risetnya di 2018, nunjukin hasil positif. Oh, dari setnya juga. Ada. Orang dewasa yang pakai ini jadi lebih sadar sama emosinya, punya lebih banyak strategi buat bantu anak, dan ini penting, ngerasa nggak terlalu kewalahan gitu. Ada kutipan lagi nih yang bagus. CEP itu bukan berarti nggak ada masalah, tapi metode untuk bersama melewati masalah. Jadi bukan lari dari badai emosi, tapi belajar navigasinya bareng-bareng. Oke, biar lebih gampang dicerna nih. Penulisnya pakai analogi roda CEP, the CEP wheel. Jadi metodenya dipecah gitu ya, jadi 5 bagian. Betul, 5 komponen. Ada mindfulness atau kesadaran penuh, terus kesadaran diri, self-awareness, ada pengetahuan ilmiah, interaksi dewasa anak, dan terakhir perawatan diri, self-care. Kayak jari-jari roda gitu ya. Iya, kayak gitu. Pemecahan ini bantu kita lihat apa aja sih elemennya. Tapi, penting nih, ini bukan checklist loh ya. Oh, bukan checklist. Bukan. Bukan berarti kita harus centang semua dulu baru bisa mulai. Ini lebih kayak area fokus yang saling nyambung, saling dukung. Misalnya nih, mindfulness sama kesadaran diri bantu kita lebih peka sama sinyal di dalam diri kita. Pengetahuan ilmiah kasih dasar kenapa emosi begini begitu. Nah, ini semua nanti ngaruh ke cara kita interaksi sama anak. Dan tentu, perawatan diri itu kayak bensinnya lah, biar kita ada energi buat jalanin ini semua. Semua nyambung. Nah, ini nih, kita masuk ke intinya, bab 4. 5 fase pemrosesan emosi. Ini kayaknya peta buat ngelewatin emosi-emosi besar itu ya. Bisa dibilang gitu. Peta langkah demi langkah. Dan ditekankan lagi nih, fase ini buat orang dewasa dulu. Kita dulu yang perlu jalanin, baru bisa bantu anak. Di sini nih bagian yang, wah menarik banget, sekaligus menantang kayaknya. Banget. Karena ini beda sama cara kita biasa ngerespon emosi kan? 5 fase ini tujuannya bukan cuma bikin tenang sesaat, tapi bener-bener ngelewatin momen emosional itu. Sekaligus, bantu kita lihat perkembangan skill emosi kita dan anak seiring waktu. Jadi kita tahu, oh di momen kayak gini, ini nih yang bisa diajarin ke anak. Ada beda penting nih yang sering kelewat, antara regulasi emosi sama pemrosesan emosi. Gimana tuh bedanya? Regulasi itu kayak ngerem pas mobil ngebut. Kita kelola respons, bikin tenang. Nah, kalau pemrosesan itu lebih dalam. Kayak kita coba ngerti kenapa mobilnya ngebut, cek mesinnya, terus belajar nyetir lebih baik lagi. Di buku dibilang, cuma karena kamu udah tenang, belum tentu kamu udah proses emosinya. Gitu. Hasil akhir pemrosesan itu kita jadi lebih utuh, lebih ngerti apa yang terjadi, lebih kenal diri. Oke.
Kita coba urut satu-satu ya fasenya. Fase pertama, mengizinkan emosi ada, allowing one's emotions to exist. Kedengarannya simpel ya, tapi kok kayaknya susah. Hahaha, iya. Maksudnya, kasih ruang gitu ya buat emosi muncul, kelihatan, tanpa buru-buru ditolak atau dihakimi atau dialihin. Padahal refleks kita kan seringnya pengen cepet-cepet beresin ya, apalagi lihat anak tantrum gitu. Nah, ini dia. Ini fundamental tapi paling sering kita skip. Kenapa susah? Ya karena kita sendiri sering nggak nyaman sama emosi tertentu. Marah, takut, malu, sedih, macam-macam lah. Ketidaknyamanan kita ini nular ke anak. Makanya konsep holding space atau memberi ruang itu penting banget. Kita hadir aja dampingi emosi itu, emosi kita atau emosi anak, tanpa panik pengen ngubah. Dan di sini, bias implisit kita bisa main peran nih. Tanpa sadar, mungkin kita lebih gampang ngizinin sedih buat anak cewek dibanding anak cowok misalnya, atau sebaliknya. Wah, iya juga ya. Nolak emosi itu nggak bikin hilang loh, cuma bikin dia nggak selesai atau malah muncul lagi nanti dalam bentuk yang lebih nggak enak. Oke, lanjut. Fase kedua, mengenali emosi yang dirasakan. Recognizing the perceived emotion. Jadi setelah diizinkan ada, terus kita coba kenali gitu ya, kasih nama mungkin. Betul, kasih label. Bisa pakai kata-kata ya, oh aku lagi kecewa nih, atau nebak perasaan anak. Kamu marah ya? Atau pakai gambar buat anak yang belum bisa ngomong. Bisa banget. Dan sifatnya kan perceived ya, terpersepsi. Artinya ini tebakan terbaik kita aja, apalagi kalau mencoba memahami orang lain. Nggak ada alat scan emosi yang 100% akurat kan? Iya sih. Tapi ngasih nama ini penting. Kenapa? Biar kita bisa kasih makna ke pengalaman itu, bisa dikomunikasikan, bisa mulai dipahami. Ini nyambung ke bab 3 buku ini soal gimana konsep emosi kita itu dibentuk pengalaman dan budaya. Kata kecewa buat saya, sama buat Anda bisa beda rasanya. Dan lagi-lagi bias kita bisa muncul di sini. Jangan-jangan kita salah label emosi anak karena stereotip, bukan karena observasi. Wow, dalam ya. Oke. Fase ketiga, merasa aman mengalami beragam emosi. Feeling secure in experiencing a range of emotions over time. Ini maksudnya bangun keyakinan gitu ya, kalau ngerasain macam-macam emosi, bahkan yang nggak enak, itu sebenarnya aman dan wajar. Tepat. Kuncinya di pemahaman kalau emosi itu kayak cuaca, datang dan pergi, nggak permanen. Kenapa rasa aman ini penting banget? Wah, ini transformatif. Kalau kita udah nggak ngerasa terancam sama emosi kita sendiri, kita jadi bisa belajar dari situ. Kayak kata Lisa Feldman Barrett yang dikutip di buku, "Kamu itu arsitek pengalamanmu sendiri." Kita punya peran aktif. Gimana bangun rasa aman ini? Ya lewat latihan fase 1 dan 2 tadi. Makin sering kita berhasil ngizinin dan ngenalin emosi tanpa panik, makin kita percaya diri bisa ngelewatinya. Nah, di sini konsep resonansi limbik sama neuron cermin jadi relevan banget. Oh iya, gimana tuh kaitannya? Jadi waktu kita sebagai orang dewasa bisa tetap tenang, merasa aman pas anak lagi emosi nih, ketenangan kita itu secara biologis nular ke sistem saraf anak. Ini bantu mereka merasa lebih aman juga. Itu intinya co-regulation. Kita bantu regulasi emosi mereka dengan regulasi diri kita. Oke, masuk akal banget. Lanjut ya, fase keempat, mencari dukungan melalui strategi mengatasi, seeking support through coping strategies. Jadi setelah diizinkan, dikenali, mulai merasa aman, baru deh kita pakai strategi buat bantu ngelewatin emosinya. Iya, Buku ini nyebut soal kotak alat strategi mengatasi ya, Coping Strategies Toolbox. betul. Nah, tapi perlu dibedain nih sama mekanisme mengatasi. Oh, beda ya? Beda. Kalau strategi mengatasi itu sifatnya sehat, suportif, bantu kita proses emosi. Contohnya apa? Tarik nafas dalam, gerak badan, gambar, nulis, ngobrol sama orang yang dipercaya. Ini kayak jembatan buat nyebrang sungai emosi. Kalau mekanisme mengatasi, seringnya itu cara buat lari atau menghindar dari emosi. Misalnya, makan banyak tanpa sadar, scrolling medsos terus-terusan, atau ngurung diri. Iya. Sering nggak sadar ya kita melakukan itu? Nah, CEP ini ngajak kita pakai strategi, bukan mekanisme. Makanya perawatan diri, self-care, dan dukungan sosial itu penting banget di fase ini. Karena emosi sulit kayak malu itu senangnya tumbuh di tempat sepi, sendirian. Paham. Terakhir nih, fase kelima. Melangkah maju, moving on, solving the problem or letting it go. Ini fase penutupnya ya, bergerak maju. Bisa jadi nyari solusi kalau masalahnya bisa dipecahin, atau ya udah belajar menerima dan melepaskan. Betul.
Tapi yang krusial di sini, timingnya. Fase ini datang setelah 4 fase sebelumnya. Setelah sistem saraf kita udah lebih tenang, udah teregulasi. Jadi nggak boleh buru-buru ke sini ya? Nah, itu dia jebakan paling umum. Seringnya kita pengen langsung loncat ke fase 5, apalagi sama anak kan. Udah jangan nangis, ayo main ini aja. Atau, yaudah lupain aja. Kenapa nggak efektif tuh? Karena pesannya jadi salah. Seolah-olah emosi anak itu nggak penting, ngerepotin, atau nggak boleh dirasain. Ini malah nyabotase proses belajar mereka. Dan kita juga buat benar-benar paham dan nerima pengalaman emosionalnya. Ini nyambung lagi ke konsep segitiga pertumbuhan dari bab 3 yang disebut lagi di bab 4. Otak rasional kita yang buat problem solving itu baru bisa kerja bagus kalau bagian emosi sama sensori kita udah tenang dulu. Nggak bisa dibalik prosesnya. Oke. Tadi sempat disebut soal bias implisit sama resonansi limbik. Bisa dijelasin dikit lagi nggak gimana dua hal ini nyambung banget sama CEP? Oke. Jadi, bias implisit itu kayak kacamata nggak kelihatan yang kita pakai. Dibentuk sama latar belakang, budaya, pengalaman kita. Nah, kacamata ini ngaruh ke cara kita baca dan respon emosi. Emosi diri sendiri atau emosi orang lain. Seringnya kita nggak sadar. Terus hubungannya sama CEP? Gini, bias ini bisa bikin kita susah di fase 1, susah mengizinkan emosi tertentu di anak. Misalnya, anggap anak laki-laki nggak boleh nangis. Atau kita jadi salah mengenali di fase 2. Misalnya, anggap ekspresi anak dari kelompok tertentu lebih negatif dari sebenarnya. Ngatasinya gimana? Ya, butuh kesadaran diri, butuh mindfulness. Kadang perlu teman buat ngingetin, accountability body, atau bikin aturan yang jelas biar nggak banyak interpretasi bias. Oke. Terus kalau resonansi limbik dan neuron cermin, agak ilmiah ya kedengarannya. Intinya sih simple, tapi efeknya gede. Sistem saraf kita itu kayak dirancang buat nyetel sama orang di sekitar kita, terutama soal emosi. Kayak ada wifi emosional gitulah. Neuron cermin bantu kita ngerasain apa yang orang lain rasain. Resonansi limbik itu kecenderungan sistem emosi kita buat saling ngaruhin. Implikasinya buat CEP apa? Gede banget. Ketenangan kita sebagai orang dewasa itu jadi alat co-regulation paling kuat. Pas kita bisa tenang di tengah badai emosi anak, kita itu secara aktif bantu nonangin sistem saraf mereka. Wah. Ingat analogi termostat sama termometer? Jadilah termostat yang ngatur suhu emosi ruangan. Jangan jadi termometer yang cuma ikut panas atau dingin. Ini nyambung langsung ke komponen interaksi dewasa anak di roda CEP tadi. Oke. Ini benar-benar mencerahkan ya. Jadi kalau kita coba rangkum nih, inti penting dari bab 4 ini apa sih yang perlu Anda, para pendengar, bawa pulang? Pemrosesan emosi kolaboratif atau CEP ini intinya adalah kerangka kerja yang praktis. Kuncinya ada di kita orang dewasa. Kesadaran kita, keterlibatan kita dulu. Betul. Prosesnya lewat 5 fase tadi. Izinkan emosi ada, coba kenali, bangun rasa aman, pakai strategi mengatasi yang sehat, baru deh melangkah maju. Dan yang paling fundamental mungkin pergeseran cara pandangnya ya. Dari yang tadinya fokus ngontrol perilaku luar anak, jadi fokus memahami dan memproses pengalaman emosi dalam mereka. Dan itu dilakukan bareng-bareng. Ini bukan solusi instan, tapi ini investasi. Investasi jangka panjang buat kecerdasan emosional anak dan juga buat diri kita sendiri sebagai pendamping mereka. Jadi ini semacam latihan ya, latihan terus-menerus, bukan target harus sempurna gitu ya. Tepat sekali. Bakal ada naik turunnya. Kadang berhasil, kadang kita balik lagi ke pola lama. Nggak apa-apa, namanya juga proses pertumbuhan. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat pentingnya banget kesadaran diri kita sebagai orang dewasa dalam metode CEP ini, coba pikirkan, langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil minggu ini untuk jadi sedikit aja lebih sadar sama reaksi emosional Anda sendiri pas lagi dampingin anak yang lagi ngerasain emosi besar. Itu aja mungkin ya untuk kupas tuntas kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.